Hai sahabatku, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Pada edisi ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Teknologi komputer telah mengalami perkembangan yang luar biasa dari awal kemunculannya hingga saat ini. Setiap era membawa inovasi yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Mari kita telusuri sejarah perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Pertama, kita akan masuk pada era mekanikal, yaitu sebelum tahun 1940. Sebelum komputer elektronik, ada mesin mekanik yang digunakan untuk perhitungan. Salah satu mesin perhitungan awal adalah abakus, yang digunakan sejak 500 tahun sebelum Masehi. Pada abad ke-17, Blaise Pascal menciptakan Pascal Line, kalkulator mekanik pertama yang bisa melakukan operasi aritmatika dasar. Yang kedua yaitu muncul komputer generasi pertama tahun 1940 hingga tahun 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar. ENIAC, akronim dari Electronic Numerical Integrator and Computer, adalah salah satu komputer pertama yang dibuat pada tahun 1945. Mesin ini sangat besar dan membutuhkan ruang yang luas serta banyak energi listrik. Yang ketiga, kita bergeser ke komputer generasi kedua antara tahun 1956 hingga tahun 1963. Generasi ini menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan tabung vakum. Komputer generasi kedua lebih andal dan menghasilkan lebih sedikit panas. Salah satu komputer terkenal dari era ini adalah IBM 1401. Kita bergeser ke komputer generasi ketiga, yaitu tahun 1964 hingga tahun 1971. Pada generasi ini, Integrated Circuit atau IC mulai digunakan, memungkinkan ribuan transistor ditempatkan dalam satu chip kecil. Hal ini membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. IBM System per 1360 adalah salah satu komputer yang terkenal dari generasi ini. Berikutnya, kita masuk pada komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang. Generasi keempat ditandai dengan penggunaan mikroprosesor, yaitu chip yang mengandung semua fungsi CPU. Intel 4004 adalah mikroprosesor pertama yang diperkenalkan pada tahun 1971. Komputer pribadi atau PC mulai populer pada era ini dengan munculnya komputer seperti Apple II dan IBM PC. Sekarang kita masuk pada komputer generasi kelima, yaitu generasi sekarang dan masa depan. Generasi kelima sedang berlangsung dan ditandai dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, komputasi kuantum, dan jaringan neural. Komputer generasi ini dirancang untuk memproses informasi lebih cepat dan lebih efisien. Contoh inovasi terbaru adalah komputer kuantum yang sedang dikembangkan oleh Google dan IBM. Sekarang kita masuk pada inovasi dan dampak teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer telah membawa banyak inovasi yang mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Yang pertama yaitu komunikasi. Electronic mail atau email, media sosial, dan aplikasi pesan instan telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Yang kedua yaitu pendidikan atau e-learning, dan akses ke informasi melalui internet telah mempermudah proses belajar. Yang ketiga yaitu dampak pada bisnis. Komputer memungkinkan otomatisasi dan efisiensi dalam proses bisnis. Yang keempat, dampak dalam dunia kesehatan. Teknologi komputer digunakan dalam diagnosa medis, pengelolaan data pasien, dan penelitian medis. Yang kelima yaitu dampak dalam dunia hiburan. Industri game, streaming video, dan musik digital adalah hasil dari kemajuan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa menunjukkan bagaimana inovasi terus mendorong batas kemampuan manusia, dari mesin mekanik sederhana hingga komputer kuantum yang kompleks. Setiap era membawa perubahan yang signifikan.
Teknologi komputer tidak hanya mempengaruhi cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan kita, menjadikannya lebih efisien, terhubung, dan cerdas. Masa depan teknologi komputer menjanjikan lebih banyak lagi inovasi yang akan terus mengubah dunia kita. Terima kasih sudah menyimak konten ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Universitas Kreatif. Bagikan konten ini kepada sahabatmu, siapa tahu bermanfaat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.